Edukasi pemberian nutrisi parenteral pada bayi atau anak. Anggota kelompok 2. 1. Adelia Putri. 2. Alia Zehra. 3. Bayu Rukmana. 4. Kiki Sri Wahyuni. 5. Laila Gusti Ayuwi. 6. Muhammad Zulfikar. 7. Regina Khairunisa. 8. Sindu Syahrizal. Apa itu pemberian nutrisi parenteral? Nutrisi parenteral merupakan bentuk pemberian nutrisi secara intravena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan kalori bagi pasien yang tidak dapat menerima makanan melalui saluran cerna. Komposisi dan formulasi. Nutrisi parenteral mengandung makronutrin protein, karbohidrat, dan emulsi lemak, dan mikronutrin vitamin, mineral, dan trace elemen seperti zinc, tembaga, iodin, zat besi, dalhyal. Kapan waktu pemberian nutrisi parenteral? Waktu pemberian nutrisi parenteral ada dua, yaitu 1. Anak. Nutrisi parenteral dapat dimulai dalam 1-3 hari pada anak usia lebih besar dari 1 tahun dan dalam waktu 4-5 hari pada anak atau remaja yang tidak dapat menerima asupan secara oral dan enteral dalam jangka panjang. 2. Bayi. Pada bayi dengan BBLR sangat rendah, 1.500 gram. Nutrisi parenteral dapat mulai diberikan setelah kelahiran, namun tidak ada data yang memadai terkait waktu pemberian nutrisi parenteral yang ideal pada bayi prematur atau bayi dengan kondisi kritis. Apa saja indikasi pemberian nutrisi parenteral? Beberapa kondisi yang berisiko mengalami malnutrisi dan mungkin memerlukan nutrisi secara intravena antara lain. 1. Gangguan penyerapan atau kehilangan nutrisi. Contohnya adalah sindrom usus pendek short bowel syndrome, pengeluaran cairan fistula saluran cerna 500 ml hari. 2. Obstruksi usus mekanis. Pasien dengan obstruksi usus mekanis akan mengalami muntah berulang dan terbatas dalam menerima asupan secara oral. 3. Pembatasan asupan oral atau enteral. Kondisi ini terjadi apabila pasien dengan iskemik usus dan pankreatitis berat. 4. Ketidakmampuan mempertahankan akses enteral. Kondisi ini dapat terjadi pada pasien yang mengalami perdarahan aktif saluran cerna atau pada bayi dengan berat badan lahir rendah BBLR. Beberapa kondisi yang berisiko mengalami malnutrisi dan mungkin memerlukan nutrisi secara intravena antara lain. 1. Gangguan penyerapan atau kehilangan nutrisi. Contohnya adalah sindrom usus pendek short bowel syndrome, pengeluaran cairan fistula saluran cerna 500 ml hari. 2. Obstruksi usus mekanis. Pasien dengan obstruksi usus mekanis akan mengalami muntah berulang dan terbatas dalam menerima asupan secara oral. 3. Pembatasan asupan oral atau enteral. Kondisi ini terjadi apabila pasien dengan iskemik usus dan pankreatitis berat. 4. Ketidakmampuan mempertahankan akses enteral. Kondisi ini dapat terjadi pada pasien yang mengalami perdarahan aktif saluran cerna atau pada bayi dengan berat badan lahir rendah BBLR. Metode pemberian nutrisi parenteral. 1. Nutrisi parenteral parsial, pemberian sebagian kebutuhan nutrisi melalui intravena, sebagian kebutuhan nutrisi harian pasien masih dapat dipenuhi melalui enteral, cairan yang biasanya digunakan dalam bentuk dextrosa atau cairan asam amino. 2. Nutrisi parenteral total, pemberian nutrisi melalui jalur intravena, ketika kebutuhan nutrisi sepenuhnya harus dipenuhi melalui cairan infus. Cairan yang dapat digunakan adalah cairan yang mengandung karbohidrat seperti triofusin E100, cairan yang mengandung asam amino seperti panamin G, dan cairan yang mengandung lemak seperti intralipid. 3. Lokasi pemberian nutrisi secara parenteral melalui vena sentral, dapat melalui vena antikubital pada vena basilica cephalica,
vena subclavia, vena jugularis interna dan eksterna, dan vena femoralis. Nutrisi parenteral melalui perifer dapat dilakukan pada sebagian vena di daerah tangan dan kaki. Kesimpulan, nutrisi parenteral adalah metode pemberian nutrisi secara intravena untuk pasien yang tidak dapat menerima asupan melalui saluran cerna. Nutrisi ini mencakup makronutrin protein, karbohidrat, lemak, dan mikronutrin vitamin, mineral, dan elemen jejak seperti zinc, tembaga, dan zat besi. Pemberian nutrisi parenteral dapat dimulai lebih cepat pada bayi dan anak-anak tergantung pada kondisi medis. Nutrisi ini sangat penting pada bayi dengan berat lahir sangat rendah atau anak yang tidak dapat menerima makanan oral dalam waktu lama.